Benar. Kelompok kami membahas tentang Ziyadatul Masajid fil Yaban, dengan meningkatnya jumlah masjid di Jepang. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sofia, dan Hanina Fifatun Najah. Ya, Al-Yaban laysat ma'rufatan bil ma'abid wal amakin al-muqaddasah faqat, bal tujadu biha masajid aidan. Jadi di Jepang tidak hanya terkenal dengan kuil dan tempat sucinya, tapi juga di Jepang ini memiliki masjid. وقد زاد عدد المساجد في اليابان 7 أضعاف بسبب زيادة الزواج بين المسلمين والمواطنين اليابانيين وزيادة عدد المسلمين في اليابان. Jadi jumlah masjid di Jepang ini telah meningkat hingga 7 kali lipat karena meningkatnya pernikahan antara orang Muslim dengan warga negara Jepang serta peningkatan jumlah penganut agama Islam di Jepang. وفي تقرير هيروفومي كانادا الأستاذ في جامعة واسيدا في طوكيو أصبحت اليابان اليوم موطنا لأكثر من 200,000 مسلمين. Dan menurut perkiraan Hirofumi Kanada, seorang profesor di Universitas Waseda di Tokyo, Jepang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200.000 muslim. أظهرت الدراسة التي أجراها كندا وزملاؤه أن هناك 113 مسجدا في أنحاء اليابان في شهر مارس من عام 2021 وهذا ارتفاع من 15 مسجدا فقط في عام 1999. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Kanada dan rekan-rekannya menunjukkan terdapat 113 masjid di seluruh Jepang pada bulan Maret tahun 2020. Dan ini merupakan peningkatan dari jumlah masjid yang awalnya 15 pada tahun 1999. وتستند البيانات إلى الإحصاءات الحكومية ونسبة المئوية للسكان المسلمين حسب البلد وأرقام العضوية في جمعيات الدراسة الإسلامية في اليابان. Jadi data yang tadi itu didasarkan pada statistik pemerintah, persentase populasi muslim menurut negara, dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. ومن 230,000 مسلم في اليابان في نهاية العام 2020 كان حوالي 47,000 مواطنين يابانيين أو أولئك الذين حصلوا على وضع الإقامة الدائمة من خلال الزواج وظروف أخرى وزيادة بأكثر ضعف تقديرات العقد سابقا. Dari sekitar 230.000 muslim di Jepang pada akhir tahun 2020, sekitar 47.000-nya itu adalah warga negara Jepang atau mereka yang memperoleh status penduduk tetap melalui perkawinan dan keadaan lainnya. Nah, ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan 1 dekade sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Hani. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Masjid yang dulunya langka di Jepang kini semakin umum. Al-masajid allati kanat nadiratan fil Yaban asbahat al-an syaya bishaklin mutazayyidin. Salah satu contohnya adalah Masjid Istiqlal Osaka yang dibuka di distrik Nishinari, Osaka tahun lalu. Ahadul amtilah ala dhalik wa Masjidul Istiqlal Osaka alladhi
alladhi iftutiha fi mantiqah Nishinari, Osaka, al-am al-madi. Lokasinya di bekas bangunan pabrik dengan biaya renovasi sebagian besar ditanggung oleh sumbangan masyarakat Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Wa yaqa'al masjidu fi abna masnaun sabiqun wa qad tammat taghtiyatu takalifi at-tajdidi ila haddin kabirin min khilalin tabri'atin syabin Indonesia allati tadummu akbaru adadu minal muslimin fil alam. Ready, next. Herizal Adhari, seorang warga negara Indonesia yang mengepalai entitas yang mengoperasikan Masjid Istiqlal. Herizal Adhari, muwatin Indonesia. Yar Asulakian, alladhi yudiru Masjidil Istiqlal fi Osaka, mengungkapkan harapannya agar masjid tersebut dapat menjadi tempat yang dapat dikunjungi oleh seluruh umat Islam. Wa'rabu an amalihi fi an yusbaha al-masjidu makanan yumkin lijami al-muslimin ziyaratuhu. Menurut Hirofumi Okai, seorang profesor sosiologi di Universitas Kyoto Sangyo yang mempelajari budaya Islam sebelumnya orang Jepang tidak mengenal Muslim. Bihasabi Hirofumi Okai, Ustadz Ilmu Ijtima' bijami'ati Kyoto Sangyo alladhi yadrusu as-saqafa al-islamiyah bisabiq lam yakun di al-Yaban ya'riful muslimin. Sekarang dengan kehadiran mereka sebagai tetangga, perlu dipertimbangkan bagaimana hidup bersama mereka dalam masyarakat yang penuh keberagaman ini. Wal'an wa ma'awujudihim kajiran min dururi at-tafkir fi kaifiyatil aish ma'hum fi hadha mujtama' al-mutanawwi. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz, apakah dibuka sesi tanya jawab? Iya, coba diinin lagi. Ini apa namanya, mufradatnya kok nggak ditayangin ya? Nggak ada mufradatnya. Ini jadi apa, kurang bantu. Jadi teman-teman semuanya ya, memang mungkin yang kelas kaliannya yang agak ini karena harinya berbeda ya. Kalau yang kelas satunya, yang dua kelas lagi itu sudah sering saya sampaikan. Jadi mufradat itu kalau bisa biar apa dia bantu. Ini kan kita kan belajar menerjemahkan dari Indonesia ke Arab ya, bukan Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia sih ya sama aja, sama-sama sulit apa, tapi lebih enak kita apa namanya mengartikannya gitu. Lebih enak kita namanya mengkreasikan bahasanya gitu ya ke dalam bahasa Indonesia. Cuman ini kan dari Indonesia ke Arab gitu. Pemilihan kata untuk menerjemahkan ke Arab yang pas itu seperti apa itu yang butuh waktu. Itu pengalaman juga. Nah, jadi untuk apa namanya kelompok-kelompok berikutnya, kalau bagusnya itu setiap paragraf penerjemahan itu kalau bisa kalau ditampilkan di awal aja kan apa namanya memproduk itu kan kurang efektif, harus ngelihatnya karena kita bacanya cuma sepintas doang terus ditampilin terjemahan gitu kan setelahnya sampai selesai kurang efektif. Nah makanya harapan nanti yang apa kelompok berikutnya itu setiap per paragraf aja, tadi kalau tadi per paragraf kan tadi kan ada yang per paragraf diterjemahkan. Nah kalau bisa itu ditampilin di apa dilampirkan di sebelahnya atau slide sebelumnya gitu supaya teman-temannya tahu gitu, bisa oh ini maknanya ini gitu. Kalau
apa namanya menyebarkan itu bahasa Arabnya ini. Ini Indonesia kan? Referensinya dari mana ini? Iya Ustaz, dari Hmm. artikel yang Referensinya dicantumin nggak referensinya? ada Ustaz di bawah Ada foto. ya? Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalau misalkan terjemahan per paragraf gitu kan. Nah, ini per paragraf ini kan diterjemahkan. Nah, sebaiknya itu di apa namanya? Ya biar enak gitu kan karena kita sambil belajar menerjemahkannya. Nah, ada dilampirkan di bawahnya atau di sampingnya gimana lah bagusnya gitu dibuat didesain sedemikian mungkin gitu kan ya. Kayak gini kan kalau di sini ya itu kayak gambar ininya gitu ya, gambar orang-orang di Jepang, muslim di Jepangnya atau diganti dengan mufradat atau gimana atau dibuat sedemikian mungkin lah sebagus mungkin gitu. Biar kita bisa melihat makna apa namanya makna dalam bahasa Arabnya ABC itu seperti ini gitu ya. Paham Tom? Jelas ya untuk yang kedepannya. Jadi per paragraf dibuat mufradatnya apa itu kata-kata yang asing. Coba ini diedit nanti biar bisa diedit, dibuat apa dibuka gitu. Biar bisa ambil dibuka dari ini yang pertama, paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Bukan Ustaz, bentar. Yang ini. Mana? Ini paragraf pertama. Ya. HP jadi nggak terlalu terlihat besar ininya. Nah, Oh, coba. bahkan Ustaz mau ganti setting dulu. Laptop saya mulai ganti sama yang satu lagi. Oh, Izin sebentar. nah ini judulnya nih. Apa meningkatnya jumlah masjid di Jepang. Seharusnya kan karena Indonesia Arab ya Indonesia dulu tadi. Meningkatnya jumlah masjid di Jepang. Meningkat apa meningkat? Meningkat apa bahasa Arab meningkat? Bertambah bisa ya. Izdada atau zada yazidu. Meningkat itu bahasa Arabnya apa meningkat? Meningkat sama kayak bertambah ya. Siapa ini? Kelompok siapa ini? Kelompok saya Ustaz. Anina, Pak Sofia. Apa yang didapat? Makanya produknya ini ditulis ini. Apa diterjemahkan apa meningkat di sini? Tadi kalau saya lihat itu beberapa paragraf yang setelahnya itu ada kalimat izdada yazdadu. Kalau ini apa? Zada yazidu, meningkat, bertambah. Ziyadatul masajid fil Yaban, bertambahnya. Pas enggak ini? Ziyada. Ziyada, bertambah atau ya, pas ya, bertambah ya, bertambah. Zada yazidu ziyada. Baik, coba lanjut seterusnya. Nah, coba tolong dibaca yang presentasi. Anina sama Sofia, salah satunya. Laisat ma'rufatan. Bukan Arabnya, kan Indonesia. Kita kan menerjemahkan Indonesia kan. Ini Arab Indonesia apa Indonesia Arab? Indonesia Arab Ustaz.
Nah, iya berarti Indonesianya dulu. Jepang tidak hanya terkenal dengan kuil dan tempat sucinya, tetapi Nah, juga memiliki masjid di dalamnya. memiliki masjid di dalamnya. Coba, Taib. Teman-teman yang lainnya, coba saya tunjuk satu-satu dah kalau kayak gitu. Haidar Hamdi, Aina Haidar Hamdi. Ada Ustaz. Taib. Coba ini, Haidar. Tadi gimana? Jepang tidak hanya terkenal dengan kuil dan tempat sucinya. Biasanya jumlah yang kita gunakan tuh jumlah di antara jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah gitu kan ya. Nah, Jepang tidak hanya terkenal dengan kuilnya. Berarti kita terjemahin kemana dulu ini? Yang apa dulu yang kita mulai? Coba Haidar, mana Haidar tadi? Ya, Ustaz. Tuh, ini baca aja ini. Sesuai nggak sama kamu ini? Jepang bukan hanya terkenal dengan kuilnya. Al-Yaban. Coba baca. Al-Yabanu laysat Sautuka akbir saut ya akhi. Ana la asma' jayyidan. Al-Yabanu laysat ma'rufatan bil mi'abidan bil mi'abidin wal amakin al-muqaddasah faqat. Ya, al-muqaddasah faqat. Jadi al-Yaban laysat ma'rufa bil ma'abid wal amakin al-muqaddasah faqat atau fahasab gitu ya. Tetapi juga memiliki masjid di dalamnya. Tetapi memiliki masjid di dalamnya. Coba apa diterjemahkan apa itu? Di dalamnya mana di dalamnya? Kan di dalam negara itu gitu kan ya. Kalau di dalam diterjemahkan apa seharusnya? Yang lainnya ada ini? Ada masukan? Di dalam apa di dalam? Fi. Fi. Berarti kira-kira apa ini? Bal. Tujadu fiha al-masajidu aidon. Pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai bal tujadu fiha al-masajidu. Pakai apa? Alif lam, pakai isim ma'rifah. Pakai isim ma'rifah. Karena dia kan fa'il kan. Bal tujadu fiha al-masajidu aidon. Di ini, diedit. Bisa diedit. Bisa, Bal tujadu fiha al-masajidu aidon. Alif lam. Nah. Lanjut, baca ini yang kelompok ini, kelompok 4. Lanjut, kelompok 4 baca lagi bahasa Indonesia. Jumlah masjid di jumlah Pelan-pelan. Nah, sedikit aja per kalimat. Jumlah masjid di Jepang telah meningkat hingga 7 kali lipat. Berarti ada yang meningkat di situ jumlah masjidnya ya. Gimana diterjemahkannya? Qad zada adadul masajid fil Yaban. bertambah masjid di Yaban berapa? 7 kali lipat. Sab'ata ad'afin. Kemudian karena meningkatnya karena antara orang Muslim dengan warga negara Jepang. Karena
apa namanya? Karena meningkatnya pernikahan. Nah, bisa bab apa? Ziyadatu az-zawaj bainal muslimin wal muwatinin dengan warga negara Jepang. Wal muwatinin al-yabanin. Oke, mumtaz. Boleh. Serta peningkatan jumlah penganut agama Islam. Nah, kalau tadi kan penyebabnya adalah ziyadatu zawaj, sama apa? Ziyadatu adadil muslimin fi al-Yaman. Oke, bagus ya, apa namanya strukturnya di ataf wal ma'tuf. Ziyadatu zawaj, ziyadatu adadil muslimin fil Yaman. Mumtaz. Oke, terus ini ada tambahan? Nggak ada ya? Udah cukup ya. Nah, kemudian menurut lanjut baca. Menurut perkiraan Hirofumi Tanada, Nah, ini kan dia kalau menurut perkiraan Hirofomi Tanada ini kan dia pandangan dia gitu kan ya. Berpandangan itu apa dalam bahasa Arab? Ide, bukan ide ya. Dia melihat, dia apa namanya mengungkapkan gitu. Biasanya pakai apa kalau apa namanya seorang mengatakan gitu. Kama kola. Firra'i. Pakai kata kerja gitu. Qala. Ro'a ya ro atau apa? Qala ya kulu gitu kan. Si A berpendapat bahwasanya qala atau ro'a Ahmad gitu. Ro'a siapa Muhammad gitu kan. Ini kan di sini gitu kan. Apa konteksnya kan menurut tuh bisa pakai ro'a atau qala gitu ya. Karena kan kita mengutip perkataan gitu ya. Mengutip perkataan. Menurut siapa ini? Hirofomi Tanada. Berarti gimana seharusnya? Kalau menurut Hirofomi Tanada, Ro'a Hirofumi Tanada, ya, Ro'a atau Kala. Siapa tadi? Hirofomi Tanada. Siapa dia? Seorang profesor di Universitas Waseda di Tokyo. Hirotomi Tanada. Ya, Al-Ustazu di Jamiati Wasinada di Tokyo, Jepang. Nah, biasanya setelah kata kola, yaro, itu harus apa namanya dilanjutkan dengan kata apa? Anna. Bahwasanya. Kenapa? Bahwasanya apa? Jepang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200.000 orang. Jadi setelah kola ini, kola Herotanada al-Ustadz Bijamiah fi itu, anna, gitu kan, bahwasanya, jadi jangan pakai asbahat, anna, kalau kola, ro'a, gitu kan, itu dia harus ada annahnya, karena dia ini apa namanya pendapat, gitu kan, jangan pakai ini, mana ditambah anna di situ. Qala apa? Ustadz Bijami Akhir. Anna bahwasanya Jepang kini itu kan di situ nggak ada bahwasanya kan. Cuman dalam bahasa kita itu harus apa namanya diartikan seperti itu. Maksudnya dalam bahasa Arab itu harus diartikan seperti itu bahwasanya apa? Jepang menjadi rumah gitu. Annal Yaban. Nah, kenapa Yaban menjadi rumah bagi lebih dari menjadi rumah gimana menjadi rumah? Annal Yaban menjadi atau menjadi bahasa Arabnya? Tadi menjadi apa bahasa Arabnya? Menjadi Asbahat. asbahat ya annal Yaban asbahat
Nah, ini kan tempat tinggal ya dia. Tempat tinggal bagi penduduk gitu kan ya. Kalau penduduk kan sukan ya, atau muatin itu bisa. Berarti asbahat annal yaban asbahat. Tempat tinggal, apa tempat tinggal tadi? Maskan. Berarti anna yaban asbahat maskanan limuatiniha bagi penduduknya gitu kan ya. Annal yaban asbahat maskanan limuatiniha apa ya, menjadi rumah bagi 200 muslim ya. Asbahat maskanan gitu ya, langsung di ini asbat makanan untuk apa? Li aksar, boleh itu li aksari min mi'atai, langsung aja li aksar. Nah itu udah ada li aksar tuh. Maskanan li aksar min mi'atai alfi muslimin. Gini kan, asbahat maskanan li aksari min mi'atai alfi muslimin. Enak kan ini? Qala siapa tadi? Hirafumi, dia adalah seorang al-ustad di Jami'ah Wasida di Tokyo, bahwasanya anna al-Yaban asbahat maskanan li aksar min mi'atai alfi muslim. Enak gitu kan terjemahannya. Nah, oke, seterusnya baca lagi, apa itu bawahnya? Studi yang dilakukan oleh Tanada dan rekan-rekannya. Gitu kan. Studi yang dilakukan oleh apa itu? Studi yang dilakukan oleh Tanada dan rekan-rekannya. Gimana diterjemahkan? Adharat ad-dirasatu allati ajraha Tanada wa zumala'uhu. Ajroha Tanada, oke. Dan rekan-rekannya wa zumala'uhu menunjukkan azharat terdapat 113 bahasa. Anna hunaka, apa itu? 113. Yani akan wasalah kata Nah, masjidan. hunaka 113 masjid. Anna hunaka mi'ah wasalah di seluruh Jepang pada anna hunaka mi'ah wasalah sata asyara masjidan. Coba ulang lagi tadi gimana? 113 masjid. Apa 113 masjid? Apa 113 masjid? Ini nggak ada, ini ada mahasiswanya nggak di sini? Mi'ah wasalasa asyar. Nah, kalau misalkan dia ini gimana? Kalau misalkan ma'dudnya dia apa namanya? Di atas 10,
bilangan 11 sampai dengan berapa? 99. Gitu ya, benar ya? Mi'ah anna hunaka mi'atun wa salasata asyara masjidan di seluruh Jepang pada Maret 2021. Anna hunaka mi'a wa salasata asyara masjidan fi apa nih bacaannya? Anha Ilyaban. Fi anha'il Yaban. Coba yang presentasi mana presentasi? Kok malah diam yang presentasi? Ustaz, Iya, tolong dibantu baca. fi syahri Maris min am 2021. Naik Wah, dari hanya 15 naik dari hanya 15. Maksudnya ini apa? Naik dari hanya 15 pada tahun 99 maksudnya apa ini? itu naik jumlahnya. Ustaz. Gimana terjemahannya? Hadza Seharusnya kan bertambah gitu kan. Dan ini gimana ini? Dan ini terdapat 113 masjid di seluruh Jepang pada Maret 2021. Gitu kan. Naik dari hanya dan ini naik dari hanya 15 pada tahun gimana terjemahin ini wahaza وهذا ارتفاع من 15 مسجدا فقط في عام 1999. oh wahaza jadi pengen informasikan bahwasanya terdapat 13 masjid, kemudian ada penambahan 15 masjid gitu. Ya. Bukan Ustadz, jadi kayak awalnya tuh di 1999 hanya ada 15 masjid. Nah, Oh. Sekarang menjadi 113. Ya betul Ustadz. Nah, kalau kayak gini kan kita ketika diterjemahkan, misalnya ada orang Arab, wahaza irtifa'un min khamsata asyara masjidan bi'am. Nah, bisa aja langsung kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi kan azharat dirasa allati ajraha tanada wa zumalau anna hunaka mi'ah wa salasa asyara masjidan fi anha'i Yaban syahri Maret min am. Oh, jadi sampai tahun 2021 gitu kan ya. Nah, bisa ini kita terjemahkan gitu dalam bahasa Arabnya. Sampai tahun 2021 terdapat gitu kan 113 masjid gitu. Yang semulanya gitu kan ya. Kan gitu kan kalau diinin orang Arab juga enak gitu mahaminnya gitu. Anna hunaka mi'ah wa salasata asyar am gitu. Langsung aja dikasih diinformasikan anna hunaka mi'ah wa salasata asyara masjidan tahun berapa? Am alfain wa wahid wa ishrin gitu. Itu dimajukan gitu. Dimajukan. Am alfain wa wahid wa ishrin. Nah, bisa juga tersebar di seluruh itu kan maknanya itu di seluruh Jepang gitu. Biasanya kalau orang Arab itu pakai kata tersebar gitu kan. Nah, walaupun nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan tersebar gitu kan. Anna hunaka masjidan
anna hunaka salasata asyara masjidan muntasyiran gitu kan, masjidan muntasyiran fi anha atau fi anha'i apa itu? Fi anha'il Yaban. Am alfain wa wahid, bisa di fi am alfain wa wahid wa ishrin muntasyiran fi anha'i Yaban. Tambah muntasyiran gitu, muntasyiran ya asyara anha'i Yaban. Yaban fi syahr Maris gitu ya. Nah, kemudian dari gitu kan, dari semulanya berapa itu tadi? Dari semulanya hanya 15 masjid saja di tahun gitu. Nah, itu yang perlu kita informasikan gitu. Nah, gimana cara menggambarkannya? Dari semula yang hanya 15 saja gitu. Anna hunaka gitu kan, anna hunaka mi'ah muntasyiran fil Yaban min gitu. Jadi nggak usah haza irtifa gitu. Haza irtifa kadang ganggu terjemahannya. Min gitu. Jadi nggak usah kasih koma. Nah, langsung fi syahri Maris gitu. Wa ashrin muntasyiran fi anha'il Yaban min gitu kan, dari gitu kan, dari 15 masjid ya. Min khamsata asyara masjidan fi am alf wa tismi'ati gitu. Azharat dirasa alati ajraha tanada wa zumalahu anna hunaka mi'ah wa salasata asyara masjidan muntasyiran fi am alpain wa wahid wa ishrin fi anha'il Yaban. Jadi bulan tahun ini kalau bisa berdekatan ya, biar enak gitu. Enggak, ini kan kalau kayak gini kan dia agak agak ini agak mengganggu juga. Anna hunaka pada tahun berapa? Fi am alfin wa wahid wa ishrin min syahri Maris gitu kan. Min syahri Maris. Ada 13 masjid yang tersebar pada tahun gitu kan. Muntasyiran bagusnya di setelah ini masjid karena dia sifat mausuf kan. Masjidan muntasyiran fi anha'i Yaban am alfin. Dah coba. Masjidan muntasyiran fi anha'i Yaban am. Coba. Jadi muntasyiran fi anha'i Yaban itu di ini di apa namanya, di cut terus tempel setelah masjidan. Bentar, Ustaz. Nah. Ya. Asyara masjidan muntasyiran fi anha'il Yaban am gitu. Fi-nya taruh di ini fi anha'il Yaban pada tahun fi anha'il Yaban. Gimana, Ustaz? Fi-nya itu setelah muntasyiran. Tambah kata fi setelah muntasyiran. Fi anha'il Yaban pada tahun am. Jadi gak usah pakai fi lagi. Ini sebelum amnya itu. Nah itu ya, fi anha'il Yaban. Oke. Nah, pada tahunnya itu gak usah pakai fi lagi. Am alfin wa wahid wa ishrin.
bi syahri Maris. Nah, min 15 masjidan fi am. Nah, ya baru udah gitu kan, udah jelas gitu ya. Oke, terus nah, apa ini? Data tersebut coba dibaca. Data tersebut didasarkan pada statistik pemerintah. Data tersebut didasarkan apa? Data tersebut didasarkan tastanidu al-bayanat pada apa? Statistik pemerintah al-ihsa'at al-hukumiyah. Oke. Persentase populasi muslim menurut negara. Ini sama ini ya. Jadi data tersebut berdasarkan pertama statistik pemerintah, kemudian yang kedua persentase populasi muslim itu. Iya, Ustaz. Oh, jadi ini ya apa penguatannya itu ya? Iya. Ya, berarti apa? Wan nisbah al-mi'awiyah lisukanil muslimin asbal balad dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. Oh, tastanidul Yaban, tastanidu al-bayanat ila tastanidul bayanat, data tersebut data tastanidu azil bayanat ila al-ihsa'at al-hukumiyah wa nisbah al-mi'awiyah lisukanil muslimin dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam. Apa Asosiasi Studi Islam? Jamiyat Dirasat Al-Islamiyah fil Yaban. Angka keanggotaan. Angka keanggotaan itu apa angka? Jumlah keanggotaan kali ya? Bukan ini yang dimaksud angka keanggotaan ini kayaknya jumlah. Jumlah keanggotaan. Kalau jumlah apa bahasa Arabnya? Jadi adat. Ya, berarti bukan arkom. Kalau arkom itu lebih ke huruf dia. Wa adadul udwiyah keanggotaan. Wa adadul udwiyah. Oke, fi Jamiyat Dirasat Al-Islamiyah fil Yaban. Oke, mumtaz. Terus. Nah, coba dibaca lagi apa ini? Dari sekitar 230 Dari sekitar 230.000 muslim di Jepang pada akhir tahun 2020, kenapa? Sekitar 47.000 adalah warga negara Jepang atau mereka yang memperoleh status penduduk tetap. Gimana diterjemahin? wa min mi'ataini wa salasina alf muslimin fil Yaban fi nihayatil 'am 2020. Karena Hawalai sab'atin wa arba'ina alfa muwatinina yabaniyyin. apa itu mereka? Jepang sekitar 47.000 warga negara Jepang atau mereka yang memperoleh status pendudukan mulai perkawinan dan keadaan lainnya meningkat lebih dari berarti intinya di meningkat ini ya. Berarti ada 47.000 warga negara Jepang yang memperoleh status pendudukan tetap gitu ya. Berarti mana tadi arba'in alfi muwatin yabanin au ulaika allazi hasalu ala wad'il iqamah ad-daimah. Oh, bisa sih ya. Atau ala wad'i wad'il iqamah ad-daimah min khilal az-zawad wa zuruf ukhra meningkat lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini kan kalau kita terjemahan waziyadatu bi aksar ini kan enggak. Jadi khobarnya itu di sini gitu loh. Ada 47.000 yang jumlah tadi itu gitu kan 47.000 penduduk tadi yang dikasih status pendudukan gitu melalui perkawinan gitu kan. Alawat ilqamah min khilal zawaj meningkat. Nah, itu meningkatnya itu sebagai khobarnya harusnya.
Kana hawalai, berarti khobar kananya kana hawalai sab'atu. Dia harus jadi khobarnya kana hawalai sab'atin. Seharusnya kalau kana hawalai sab'atun dong. Ya karena dia sebagai apa namanya? Mubtada. Ini apa isim kana itu apa? Marfu kan? Kana sab'atun wa arba'una alfa muwatinin gitu. Coba dirubah. Kana sab'atun wa arba'una alfa muwatinin ya banin. Allazina. Kenapa mereka yang apa namanya 47.000 ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Nah, berarti khobarnya meningkat. Mana meningkatnya? Kan sab'atun wa arba'un muwatinin. Meningkat. Izdada gitu. Meningkat lebih izdad. Atau mana khobarnya? Khobar dari ini. Khobar dari kana. Kana hawalai sab'atun wa arba'una alfa muwatinin izdadat. Jadi khobarnya khobar ini aja. Khobar apa namanya? Khobar jumlah ya. Meningkat lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan 1 dekade. Izdadat aksar min gitu. Jadi nggak ada uahnya karena di sini kita menempatkan meningkatnya itu sebagai khobarnya. Nggak ada koma di situ. Nggak pakai koma. Izdadat. Izdadat. Izdada ya. Izdada. Kana. Mana sih tadi? Kana sab'a. 7. Min mi'atin wa salasin alfi muslim fi Yaban fi nihayatil am. Dari 230 muslim di Jepang pada akhir tahun 2020 sekitar 47.000 warga meningkat. Sekitar 47.000 warga meningkat lebih dari 2 kali. Ini jadi 230 muslim di Jepang pada tahun 2020. Berarti ada penambahan 47.000 gitu ya? Maksudnya di sini ya? Kan jumlah totalnya 230.000 Ustaz. Nah, dari Ya. dari 230.000 ini ada 47-nya itu warga asli Jepang gitu. Oh. Ini 47.000 warga yang ini ya. Iya, warga Jepang. Kawinan tadi ya. ...230 muslim di Jepang, 47.000-nya min mi'atin kana awalai, ya bisa di situ min mi'atin kana awalai. Kenapa izdada meningkat lebih, izdada aksar. Jadi bukan izdadan, ini maka ini fiil nih, fiil modok, fiil madi. Izdada aksar meningkat lebih dari 2 kali. Izdada aksaru min lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan 1 dekade. Oh, 2 kali lipat apa 2 kali lipat? Izdada aksar ini masih agak ricu ini ya. Terjemahkan dari 230.000 muslim. Pada akhir 2020 terdapat 47.000 yang merupakan orang ini
bertambah gitu kan ya. Oh, meningkat lebih dari zurufin ukhra izdada aktsaru. Izdada. Langsung aja kita ini bertambah dua, bertambah banyak gitu ya, bertambah 2 kali lipat gitu. Izdada aksaru ad'afan gitu ya. Iya, aksaru ad'afan. Jadi pakai tamyiz gitu. Izdada aksar ad'afan gitu, ad'afan. Ad'afan, ya pakai tamyiz dia kan, dari perkiraan 1 dekade sebelumnya. Min 1 dekade itu berapa? Tahun ya? 10 tahun ya? Iya, 1 Ustaz. dekade itu berapa hitungannya? 10 tahun, Ustaz. 10 tahun kan, berarti yang diartikan 10 tahun. Karena kan istilah dekade itu di kita 10 tahun gitu kan ya. Berarti kalau di sana kan, kalau di Arab nggak ngerti gitu. Dekade itu apa? Berarti kan izdada aksar ad'afan min asyris sanawat al-akhirah gitu. Min asyri sanawat al-akhirah. Sanawat min asyri min asri sanawatin akhiratin. Iya, udah. Titik. Ya. Terus lanjut. Nah, coba ini memang pendek-pendek ini. Coba dibaca lagi. Masjid. Dulunya masjid itu langka di Jepang. Kini, nah gimana enaknya itu nerjemahin? Dulu masjid itu langka. Kalau dulu apa? Kita pakai ini, apa namanya? Jumlah ismiyah di sini. Pakai isim, pakai apa namanya? Pakai nawasih kana. Dulu, kalau pakai nawasih kana gimana? Kanat, coba. Kanat al-masajidu Nadiratan fil Yaban. Apa? Asing. Asing itu apa asing? Gharib. Kanat al-masajidu fil Yaban gharibatun. Gitu. Gharibatan. Kanat al-masajidu fil Yaban gharibatan atau nadiratan. Bisa juga. Kanat. Tapi sekarang gimana? Wa asbahat al-an. Kan? Sya'i'atan. Wa asbahat sya'i'atan. Kanat al-masajid fil Yaban apa tadi? Nadiratan gitu kan. Wa asbahatil an sya'i'atan. Nah, gitu ya biasa sya'i'ah gitu aja. Nah, tersebar. Sekarang udah tersebar di mana? Salah satu contohnya adalah di mana? Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah Masjid Istiqlal Osaka yang Bisa dibuka di misal. Atau salah satu contohnya apa ya? Enak diterjemahkannya. Wafisabil misal atau ya wafisabil misal apa itu Istiqlal Osaka.
Kalau adul ihdal amsilah itu kurang pas. Fisabil misal, apa itu? Istiqlal Osaka, Masjid Istiqlal Osaka yang dibuka di distrik dibuka? Allazi iftataha, bukan dibuka, dibangun ya, lebih pasnya dibangun. Kalau dibuka itu kan memang bahasa kita dibuka, tapi kalau untuk ini Arabnya itu dia dibangun. Allazi ta'assasa, iftataha itu diganti ta'assasa fi mintaqah Nisri Nari Osaka al-am al-madi. Ya. Ta'assasa. Bukan gitu tulisan ta'assasa. Dia hamzahnya di atas alif. Iya, ta'assasa, ta'assasa fi mintaqah. Gitu ya. Cukup ya. Udah mau Jumatan. Jadi untuk presentasi berikutnya saya harapkan nanti ada ini mufradat di sampingnya gitu ya, biar kita ketika nggak tahu apa dalam bentuk bahasa Arabnya apa, itu udah ada di sampingnya, bisa kita apa namanya kita coba terjemahkan bareng-bareng. Kalau gini kan kita harus nyari dulu maknanya apa gitu. Kalau bisa ya 1-2 persamaan dari kata, misalkan kata masjid itu apa, ada masjid, ada ma'bad, gitu kan. Ada muradifnya di sampingnya. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak usah dicari. Ya, yang penting kata-kata yang agak sulit itu yang harus ditulis, yang produk yang harus ditulis, dilampirin di sampingnya, biar kita bisa sama-sama menerjemah. Ya, taib ya, Ruma naktafi bihadza, cukup ya. Nawasil insyaallah usbu' al-qadim. Syukran lakum ala mutaba'atikum, wa insyaallah yani nadkhul fil usbu' al-madi kama dakhalna fi ayyam al-'adiyah, ayyam al-'amal, ayyam ad-dirasah. Yaum al-khamis ya, ba'da az-zuhur, lianna bil amsi kuntu yani fi zurufin muaqqada tamna'uni lil dukhul, falizalika nu'ajjiluha ila al-yawm. Lakin usbu' al-qadim nahnu nadkhul fi yawm al-khamis kama fa'alna fi ayyam ad-dirasah. Syukran. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.